Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan program satelit Semarak Talenta Istiqomah. Kali ini adalah episode keempat di program satelit akan diisi oleh kelas sastra. Pada kesempatan kali ini, kelas sastra akan menyajikan pembacaan cerpen yang berjudul Mimpi Buruk. Cerpen ini dibawakan oleh Ananda Faris kelas 8A dan Valen kelas 7A. Pembuatan cerpen ini asli original dibuat oleh Ananda Faris kelas 8A. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Gunawan kelas 8A dan ini Valen kelas 7A. Kali ini saya akan membawa cerpen tentang mimpi buruk. Kebetulan cerpen ini dibuat oleh saya sendiri. Waktu adalah sebuah keajaiban yang bisa membuat siapapun hanya ingin waktunya yang diisi dengan kebahagiaan dan ketentraman. Waktu juga bisa menjadi malapetaka di saat kejadian buruk kenyataan terjadi. Kevin, anak laki-laki berseragam SMA, dia tengah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Matahari yang bersinar menerangi kamarnya dengan cerah. Kevin pun merapikan seragamnya, mengambil tas dan bergegas turun ke lantai bawah. Tibanya di lantai bawah, dia berjalan menuju tempat makan dan menyantap sarapan yang diantarkan oleh ibu. Aku berangkat dulu ya bu, katanya sesudah menyantap sarapan. Setelahnya ia berangkat menuju sekolah menggunakan angkot. Tibanya di sekolah, dia sempat melihat ke arah ruang sekolah dan ia melihat seorang pria asing yang terlihat sedang mengotak-atik komputer sekolah. Siapa orang itu? Pikirnya. Namun ia tak menghiraukan itu. Bel masuk pun berbunyi. Yang artinya jam pelajaran akan dimulai. Kevin mulai bergegas untuk berkelas. Beruntungnya ia dapat masuk dengan tepat waktu. Setelahnya ia mulai memperhatikan gurunya yang sedang menjelaskan materi pembelajaran, yaitu IPA. Tak terasa jam pelajaran pertama telah usai dan waktunya untuk istirahat. Kevin dan temannya yaitu Atar, sahabat masa kecilnya, pergi ke kantin. Setelahnya mereka duduk bersama. Kevin pun mulai ingat tentang pria asing tersebut. Dia bertanya ke Atar, "Hei, Atar, sebelum Bel masuk aku melihat pria asing yang sedang memakai komputer kepala sekolah dan dia memakai jas warna biru. Kau tahu dia?" tanya Kevin. "Tidak," jawab aku. "Mungkin saja guru baru, kan dia memakai jas." Kevin dan Atar pun lanjut makan. Setelahnya melanjutkan pelajaran kedua dan ketiga, merasa waktu telah menunjukkan pukul 3 sore. Bel pulang pun berbunyi, menandakan waktu siswa selesai. Kevin pun pulang menggunakan angkot. Saat dia berada di angkot, Kevin masih berpikir dengan pria asing yang ia lihat pagi tadi. Wajahnya memang tidak terlalu jelas, tetapi yang membuat Kevin penasaran adalah sikap pria itu yang menyembunyikan wajahnya. Saat sadar, ada yang sedang melihat. Kevin pun pulang dengan rasa penasaran yang masih ada di pikirannya. Dia membuka pintu rumahnya dan terlihat keadaan rumah yang sunyi. Kemungkinan ibunya belum pulang kerja. Dia pun menaiki tangga menuju kamarnya. Setelah itu Kevin menaruh tasnya dan berbaring di tempat tidurnya. Setelahnya Kevin mengambil handphonenya dan memeriksa grup WA-nya. Di saat dia memeriksa grup WA-nya, betapa terkejutnya ia setelah melihat teman-temannya membicarakan tentang kematian guru itu. Teman-teman, ceritanya belum selesai. Sarankan dengan kelanjutannya minggu part berikutnya ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembacaan cerita yang sudah dibacakan oleh Ananda Faris dan Valen. Gimana nih ceritanya, seru atau enggak? Nah baik, Ibu akan bertanya pada pembuat ceritanya langsung ya dari sumbernya. Coba Faris, cerita tentang mimpi buruk ini diambil dari apakah pengalaman sendiri atau memang bagaimana? Palingan cuma imajinasi sendiri aja sih bu, sama dari game-game. Oh, iya. Sama imajinasi. Jadi imajinasi ya, bukan pengalaman sendiri. Ya. Baik. Dan tokoh utamanya siapa sih di situ? Kevin bu. Kevin. Tokoh Kevin itu, tokoh yang lainnya ada nggak? Sama Atar. Atar sebagai tokoh. Mendukung. Jadi tokoh utamanya adalah Kevin ya. Ya. Kemudian
eh, alurnya bagaimana sih? Maju atau Mundur. mundur ya? Mundur ya, berarti ceritanya itu eh, Flashback. flashback. Flashback ya. Ya. Nah, tadi alurnya sudah, kemudian eh, kira-kira terinspirasi kan tadi dari tokoh game ya. Iya. Baik, untuk proses pembuatan ceritanya itu dibuat berapa lama? 7 hari, Bu. 7 hari, wah, cepet ya. 7 hari. Ya. Kemudian, kemudian apa sih kendalanya? Kendala yang dihadapi ketika menulis cerpen? Deadline kali. Deadline jadi harus buru-buru. Oh, karena deadline, jadi harus buru-buru. Sebenarnya kamu masih punya ide itu? Iya, masih punya ide. Tapi ceritanya dibuat jadi ditamatkan begitu ya, Iya, karena terbentur oleh deadline. deadline. Baik ya, mungkin untuk selanjutnya kamu bisa kembali dengan waktu yang tidak terburu-buru tentunya ya. Jadi ceritanya lebih dieksplor, Ya. dikeluarkan ya, ide-ide kamu. Gitu ya. Ya. Kemudian Valen, kalau Valen juga pernah membuat cerpen kan ya, cerpen yang kamu bawakan bisikan dari sumur tua. Baik ya, nanti mungkin untuk episode selanjutnya cerpen yang diceritakan nanti adalah cerpen hasil karya Valen. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk program satelit kali ini episode sekarang. Penasaran kan kalian? Tunggu episode selanjutnya dengan cerita lengkapnya. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.